Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Hari ini kita akan membahas tentang operasi tanggal. Ya. Operasi tetangga ini nilai piksel ya, yang nantinya dihitung dengan posisi gradien X dan gradien Y. Dan berdasarkan nilai piksel itu, nilai piksel-piksel ini ya, yang dilihat daripada nilai piksel pada sekelilingnya atau yang disebut dengan tetangganya. Kalau berbeda dengan operasi titik yang hanya tergantung pada nilai piksel itu saja. Jadi kalau alat hitungnya itu nilai apa namanya operasi tetangga itu dia masuk dalam alat hitung mux, kernel, jendela gitu ya. Ukurannya juga udah pasti selalu ganjil ya, agar ada titik pusat gitu ya. Jadi cara kerjanya geser mux ke seluruh citra, hitung, simpan dan kemudian hasil baru gitu. Nah, ini adalah deteksi tepi ya. Kita masuk sebelum masuk ke operasi tetangga, kita harus tahu dulu deteksi tepi. Nah, ini untuk deteksi tepi adalah teknik dalam pemrosesan citra dan visi komputer untuk mengidentifikasi garis batas atau perubahan objek tekstur dari suatu eh, objek yang ada pada citra ya. Nah, tujuannya adalah menandai bagian yang menjadi detail citra, memperbaiki bagian buram ya, pada detail citra yang disebabkan error. Nah, di dalam deteksi tepi ini terbentuk di lokasi piksel yang memiliki perbedaan nilai intensitas yang sangat ekstrim atau mencolok gitu ya. Menandai bagian yang detail, citra memperjelas letak, perbatasan antara objek atau antar objek dengan latar belakang. Memperbaiki bagian buram pada citra yang disebabkan oleh kesalahan error. Membantu memulihkan kejelasan bentuk objek yang sempat kabur akibat gangguan atau kesalahan pengambilan gambar. Nah, kemudian jenis-jenis tepi pada citra berdasarkan pola perubahan nilai ini dan intensitasnya dibagi menjadi beberapa bagian atau citra, yaitu adalah yaitu step edge ya, atau tepi curam. Di sini tepi curam itu maksudnya dia patahannya langsung ke atas gitu ya. Nah, nilai intensitas ini terjadi tiba-tiba gitu ya, langsung berubah drastis. Jadi dari nilai rendah langsung ke nilai tinggi gitu ya, atau sebaliknya dari tinggi ke rendah. Nah, ini adalah ciri perubahan yang sangat tajam dan tegas gitu ya. Nah, tapi eh, ada beberapa juga ya di dalam deteksi curam itu kita juga mengenal tepi landai gitu ya, tepi landai atau root edge gitu ya. Perubahan nilai intensitas terjadi secara bertahap, naik, kemudian lalu turun kembali. Nah, ini bentuknya sama seperti topi atau atap rumah ya. Ini tidak langsung berubah secara drastis. Nah, ciri perubahannya berjalan perlahan membentuk pola seperti atap tadi itu ya. Nah, kemudian ada tepi gangguan derau, itu noise edge gitu ya. Nah, seperti ini ya, yang paling kanan ini adalah perubahan nilai intensitas tidak beraturan, bergelombang dan bercampur dengan nilai acak akibat gangguan ya. Nah, cirinya adalah garis batas tidak halus, kasar, dan sulit dibedakan antara tepi asli eh, dan gangguan gitu ya. Nah, kesimpulannya sebenarnya tepi batas perubahan nilai eh, kecerahan yang besar ya. Deteksi tepi adalah langkah awal penting untuk pengenalan objek gitu ya. Kemudian segmentasi citra, kemudian pengukuran benda, kemudian tantangan utamanya adalah membedakan tepian asli dengan derau dan gangguan gitu. Nah, ini adalah selanjutnya adalah tentang ini citra asli ya di sebelah kiri, asli memulai proses pengolahan apapun gambar ini menampilkan objek gitu ya,
eh, lengkap dengan berbagai tingkat keabuan gitu ya, tekstur, detail visual secara utuh gitu ya. Mulai dari objek utama, ini ya gambar orang, gambar kamera, tripod, kemudian objek utama ya, kemudian latar belakangnya di sini, entah ini ada rumah dan lapangan gitu ya, ini latar belakang gitu ya. Nah, bagaimana kita ingin membuat konsep deteksi tepi itu tadi, yaitu merupakan salah satu teknik dasar dan sangat penting dalam pengolahan citra digital. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menandai titik-titik pada gambar di mana tingkat kecerahan perubahan secara tajam gitu ya, atau mengalami perubahan yang signifikan gitu ya. Nah, eh, perubahan ini menandakan batas antara dua objek atau batas antara objek dengan latar belakangnya gitu kan ya. Ini tadi kan saya sebutkan objek dan latar belakang. Secara sederhana teknik ini bekerja dengan cara mendeteksi perbedaan nilai piksel. Di sekitar suatu titik, jika perbedaannya cukup besar, maka titik tersebut dianggap sebagai bagian dari garis tepi gitu ya. Nah, ini ada yang dimaksud dengan deteksi tepi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasilnya di sebelah kanan ya. Kita lihat di ini, sebelah kanan ini adalah gambar, kita melihat perubahan yang sangat jelas sebenarnya nih. Eh, Bagian gambar yang tadinya berisi area dengan warna atau nada keabuan yang seragam, kini berubah menjadi warna hitam pekat. Ini karena di area tersebut ya, tidak ditemukan perubahan nilai piksel yang signifikan. Sehingga tidak ada tepi yang terdeteksi. Sedangkan garis-garis putih yang terlihat adalah garis dari pendeteksian perubahan nilai keabuan yang tajam. Garis-garis ini membentuk kerangka atau siluet dari objek aslinya, sehingga membentuk kontur dan struktur utama dari objek masih dapat dikenali dengan baik meskipun detail warnanya sudah hilang gitu ya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa informasi paling mendasar tentang bentuk dan posisi objek dalam gambar tetap terjaga, meskipun sebagian besar informasi visual lain telah ya dihilangkan. Jadi manfaatnya untuk apa sih sebenarnya dalam penerapan ini? Lalu apa kegunaan dari teknik ini? Deteksi tepi ini sangat sering digunakan dalam berbagai bidang antara lain pengenalan pola dan bentuk objek, segmentasi, kalau segmentasi itu dia memisahkan objek dari latar belakang ya. Kemudian ada pemrosesan gambar untuk keperluan medis, hingga sistem penglihatan pada robot atau kendaraan otonom gitu ya. Nah, ada beberapa operasi tepi ini menjadi bagian-bagiannya gitu ya. Operasi tepi ini sendiri dalam skup besarnya dia dibagi menjadi dua, adalah urut turunan pertama, gradien turunan pertama, kemudian gradien turunan kedua gitu ya. Nah, di turunan pertama itu ada Robert Cross, ada Sobel, ada Prewitt. Kemudian operasi gradien ada pada turunan kedua, ada Laplacian. Nah, ini ada ciri khasnya pada masing-masing ya untuk turunan-turunannya ini gitu ya. Nah, kita lihat. Lalu bagaimana dengan cara kerja convolution? Convolution itu ya kalau kita berbasis citra itu biasanya pergeseran-pergeseran ya. Pergeseran-pergeseran ini ini adalah cara kerja atau mekanisme dasar dari proses pengolahan citra yang sangat penting. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana proses ini bekerja, dan cara ini akan berlaku untuk semua penjelasan selanjutnya. Secara sederhana, memang konvolusi ini adalah proses pergeseran sebuah jendela yang kecil. Jadi ini adalah sebuah piksel, katakanlah. Piksel itu terdapat daripada sebuah gambar gitu ya. Yang kita sebut sebagai kernel atau max. Di atas seluruh bagian gambar dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Itu yang disebut dengan kernel atau kalau pergeseran itu tadi ya. Nah, penjelasan yang terjadi pada ilustrasi ini, baris demi baris, baris pertama pada baris pertama, kita lihat posisi awal kotak berwarna kuning, ya, di sini berada di pojokan kiri atas, kemudian jendela tersebut bergeser lagi ke arah kanan, lalu bergeser lagi ke arah kanan. Nah, ini menunjukkan bagaimana kernel ini bergerak bertahap menelusuri setiap bagian baris pada sebuah citra ya. Baris kedua menunjukkan pola pergeseran ya. Pergeseran ya. Ini baris kedua ya. Ini pergeseran. Nah, ke pola pergerasan ini yang sama, namun dengan posisi awal yang sedikit berbeda. Ini mengilustrasikan bahwa posisi awal kernel bisa bervariasi.
Prinsipnya tetap sama gitu ya, bergerak ke kanan secara berurutan untuk menutupi seluruh area yang akan diproses. Ya, nah ini baris pertama, baris kedua, kemudian dia nutupin, ini akan bergeser yang kotak kuningnya. Ya. Nah, kotak kuningnya dia akan bergeser baris ketiga gitu kan. Kalau di sini dia ini akan lanjut lagi, nah ini juga sama baris, nah ini lanjut, ya. Lanjut, 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 lanjut sampai, nah ini dia ke sini. Ini posisi ini kan. Nah, jika sudah mencapai ujung kanan, maka proses akan berlanjut ke baris di bawahnya. Jadi ini eh, dia bergeser, dia akan ke sini. Ini terus ya, dia akan bergeser ke baris ke selanjutnya sampai ke kanan gitu ya. Dan selesai nih, pojokan kanan bawah gitu. Ini adalah mekanisme konvolusi dari gambar ini. Nah, kita bisa menarik dua poin utama mengenai cara kerja konvolusi. Pergeseran itu berurutan, kernel bergerak secara sistematis, langkah demi langkah menelusuri setiap pixel atau area pada gambar. Cakupan penuh gerakan ini dilakukan sampai seluruh bagian citra terlewati dan diproses sehingga kita mendapatkan hasil pengolahan untuk seluruh area gambar. Pada setiap posisi pergeseran itu akan dilakukan perhitungan nilai piksel baru berdasarkan nilai kernel, nilai piksel asli di bawahnya. Nilai hasil perhitungan itulah yang akan menjadi nilai baru pada gambar hasil pengolahan. Jadi intinya dari konvolusi adalah proses penjelajahi gambar menggunakan jendela kecil ini melakukan perhitungan di setiap langkahnya, menghasilkan nilai baru. Mekanisme ini adalah yang akan kita gunakan rujuk kembali saat kita membahas penerapan metode deteksi seperti Robert, Cross, Sobel, Prewitt maupun Laplacian. Oke. Nah, pertama kita akan membahas tentang Robert Cross. Robert Cross ini kita akan melihat yaitu metode ini merupakan salah satu teknik paling awal ya dan paling sederhana dikembangkan untuk mendeteksi perubahan nilai keabuan pada citra dengan kernel berukuran 2 kali 2 piksel gitu ya. Nah, mari kita lihat dulu apa kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihan dan kekurangannya adalah bekerja dengan sangat cepat dan sangat efektif, terutama untuk mendeteksi tepi yang berbentuk tipis dan tajam. Sangat cocok digunakan pada citra yang kontras tinggi. Kemudian, namun ada kelemahannya, metode ini sangat sensitif terhadap gangguan atau derau atau noise, artinya sedikit saja pada titik yang nilainya menyimpang. Ya, sistemnya bisa salah mengartikan sebagai tepi sehingga sering muncul apa yang disebut dengan tepi palsu atau garis tepi yang sebenarnya tidak ada di objek asli. Prinsip dasar dari kernel ini secara teknis Robert Cross termasuk dalam pendekatan berbasis gradien turunan pertama yang membedakan metode ini. Yang lain adalah ukuran kernel atau max yang digunakan Robert Cross menggunakan dua buah kernel 2 kali 2 pixel ya. Berikut adalah dari sebuah kernelnya di sini adalah gradien X, kemudian gradien Y, kemudian di sini ada uh, apa? Kedua kernel ini adalah untuk matriks ya. Uh, Nah, matriks-matriks ini kernel ini arah X dan arah Y gitu kan. Arah X dan arah Y nih ya. Ada dua arah, arah X dan arah Y. Berarti kan vertikal dan horizontal, horizontal dan vertikal dan sebaliknya. Jadi angka-angka ini disusun sedemikian rupa agar peka terhadap perubahan arah diagonal sesuai dengan namanya cross atau silang ya. Cross atau silang seperti ini. Cara kerja konvolusional yang sudah kita bahas sebelumnya mekanismenya sangat persis gitu ya diterapkan di sini. Penerapan kernel dan konvolusional ini bergeser tumbangkan masing-masing ke kernel ke atas seluruh pengukuran besaran gradien ya. Jadi ketika dia cara kerjanya adalah penerapan kernel dan konvolusi kemudian mencari kernel diagonal X dan diagonal Y sama dan kemudian lalu kita mengukur besaran gradien. Besaran gradien ini G sama dengan akar kuadrat dari kurung buka hasil konvolusional dengan GX dikuadratkan ditambah hasil konvolusional ya. GY dikuadratkan kurung tutup gitu ya. Nah ini jadi adalah G dengan akar kuadrat ya. G itu adalah gradien, ini adalah konvolusionalnya adalah gambar citra hasil dikalikan. Kalau dikalikan itu berarti dia mengkonvolusional. Kemudian dengan gradien X dan pangkat 2 tambah 1
Di sini adalah citra asli dikali gradien Y di, di pangkat 2 gitu ya. Oke, nah nanti kita lihat penjelasannya, kita lihat di sini. Diketahui sebuah citra dilakukan deteksi tepi dengan 3 kali 3 gitu ya. Ini 3 kali 3, kita lihat tetangganya mana aja, ini tetangganya nih ya. Ini tetangga 3 kali 3. Karena dengan 160 berarti dia, ini kan gak ganjil ya, 2 kali 2 kan berarti kan ya. Eh, karena GX sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Ini kan 2 kali 2 nih. Jadi titiknya dia di 160 ada di atas ini nih. Ya. Nah, kita akan mencari nilai 160 ini, apakah dia ada perubahan ya. Nah, bagaimana kita menggunakan tadi kan 160 itu dengan menggunakan Robert Cross itu dia 2 kali 2 ini ya, ini menggunakan Robert Cross nih ya. Dengan matriksnya GX-nya adalah positif 1, positif 0, positif 0, negatif 1 ini ya. GY-nya adalah positif 0, positif 1, negatif 1, positif 0. Nah, kita langsung tinggal kalikan dengan citra yang ada 3 kali 3 ini tadi ya. 1 dikali 160 nih kan ya. Tadi kan ini kan dari sini ya. Kemudian 0 dikali 150 ini ya. Ini ya. Kemudian 0 dikali 120 ya. Ini ya. Kemudian negatif, ini kita bergeser lagi, negatif 1 ya. Dikali 120, 160. Nah, jadi ini jadinya hasilnya gimana? Hasilnya adalah eh, 40 positif ya ketika nanti ditambahkan semua di sini. Langkah yang kedua diagonal 2 berarti dia vertikal ya, vertikal horizontal ya. GY gradien Y 0 dikali 160 berarti kan ini nih. Y-nya ini kali 160, ya. Kemudian positif 1 dikali 150 gitu kan ya. Ditambah di negatif 1 dikali 120. Kalau dikali itu udah aku melakukan kolom fungsional ya. Kemudian ini juga sama, 0 di konvolusional ke 120 sama dengan 30 positif gitu ya. Nah, ketika dia di langkah 3 gradien, maka 40 akar kuadrat tambah 30 akar kuadrat. Jadi 40 di pangkat 2 160, 90 pangkat 2 adalah dari 30 ini ya. Jadinya adalah 160 adalah hasilnya adalah 50 nih. Nah, 50 ini adalah dari nilai 160 ada perubahan nggak? Ada. Ada perubahan ya, ada perubahan nih. 150. Maka kesimpulannya sebenarnya gini ya. Di dalam kesimpulannya itu hasil akhirnya nilai baru pada posisi piksel tersebut adalah 50. Maka kotak kosong yang bertanda di sini adalah nilai piksel yang tadinya 160 dideteksi tepinya menggunakan Robert Shawcross, nilainya berubah menjadi 50. Nilai inilah yang akan menggantikan nilai lama pada gambar citra hasil gitu ya. Sehingga garis tepinya menjadi lebih terlihat jelas karena dia menggunakan 50 gitu ya. Perhitungan gradien ya. Oke, selanjutnya adalah metode Prewitt. Metode Prewitt di sini adalah metode kedua ya. Metode kedua ini metode yang masih sama menggunakan pendekatan gradien atau turunan pertama. Namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan Robert Cross, terutama pada ukuran kernel yang digunakan. Kedua, dan kelebihan dan kekurangannya, mari kita lihat dulu ya. Kelebihan dan keunggulannya adalah metode Prewitt ini kelebihannya adalah ya tidak sensitif terhadap arah tepi. Artinya apa? Metode ini sama baiknya mendeteksi tepi yang berarah vertikal horizontal, tapi miring diagonal. Ini menjadikan lebih fleksibel dibandingkan metode sebelumnya. Kekurangannya, seperti Robert Cross, Prewitt ini masih memiliki kelemahan, yaitu cukup sensitif terhadap gangguan atau derau atau gambar sehingga masih berpotensi memunculkan apa yang kita sebut dengan TP palsu, yaitu garis yang terdeteksi padahal sebenarnya bukan batas objek gitu ya. Kernel max-nya itu juga menggunakan 2 buah kernel, namun ukurannya lebih besar. Yang tadinya 2 kali 2 dia jadi 3 kali 3. Nah ini ya kernel max-nya nih, filteringnya ya. Nah ini kernelnya. Kernel itu atau filtering ya, max ya Pak. Nah ini berbeda dengan cross tadi ya. Kalau dia 2 kali 2 ini adalah 3 kali 3 piksel ya. Ya, jadi melihat banyaknya cross ini, kita lihat di sini tengah-tengahnya itu kan ada 0 ya, 0 ini berbeda nih, 0 gitu ya. Nah,
Sama dia juga kita akan mengukur besaran gradien ya. Dan sama rumusnya nih tadi dengan cross ya. Nah, dia cari eh, lihat lebih banyak pixel di sekitar dibandingkan Robert Cross tadi ya. Nah ini eh, kita lihat lagi perhitungannya. Nah ini kan tadi tepi deteksi tepinya 3 kali 3. Nah 3 kali 3 ya. Tadi itu 2 kali 2 sorry ya. Tadi ini tadi 2 kali 2 sebenarnya ini ya. Yang cross tadi itu ya, harusnya tuh ini bukan 3 kali 3 tapi 2 kali 2 nih sebenarnya ya. Oke, ini baru 3 kali 3 sama dengan 160 gitu ya. Nah, artinya apa? Analisisnya kernel ini berukuran 3 kali 3. Mendeteksi perubahan arah vertikal, horizontal, eh, perubahan arah gradien Y ya, gradien X dan gradien Y gitu ya. Untuk mendeteksi arah vertikal dan horizontal. Nah, ini citra sekelilingnya deteksi tetangganya yang mana? Yang ini ya, deteksi tetangganya nih ya. Yang di luar 160 nih ya. Nah, 200, 180, 150 ini dua. Tapi kalau ketika dia diberikan filtering atau kernel, berarti kan kita tinggal ngalihin aja nih. Lakukan konvolusi ya, berarti kan eh, -1 dikali 200, ya kan? Berarti -1 dikali 160. -1 dikali 140, gitu kan. Nah, dan seterusnya nih, 0 dikali 160, kan. 0 dikali nolnya yang atas yang bawah ya, 180 dan seterusnya. Maka di gradien X itu nanti, karena ini kan karenanya 3 kali 3, dia diagonalnya ada 3, eh, jadi dia 80 positif. Yang gradien Y-nya dia 150 positif nih, ya. Lalu bagaimana eh, gradiennya? Hitung besar gradiennya. Nah, tadi kan sudah diketahui itu 80 berarti dikuadratkan, 150 dikuadratkan, ini pangkat 2 dikuadratkan, 640, 200, 22.500, hasilnya adalah 170. Lalu bagaimana kesimpulannya? Hasil akhirnya adalah ada perubahan nggak? Ada. Jadi nilai pixel adalah 160. Setelah kita proses menggunakan kernel 3 kali 3, ya, 3 kali 3, hmm, nilai tepinya menjadi 170. Inilah yang kita gunakan sebagai nilai baru pada gambar hasil deteksi tepi. Nilainya cukup besar ya, berbandingannya 10. Ini menunjukkan bahwa titik tersebut terdapat perubahan kecerahan yang cukup tajam. Artinya memang ada tepi objek yang terdeteksi. Karena kompresi dari nilai tetangganya nih, sekelilingnya nih, ya. Oke. Kemudian ada metode Sobel. Metode Sobel ini sangat mirip dengan metode Prewitt yang baru kita bahas tadi ya. Baik dari segi prinsip, kerja maupun ukuran. Nah, cuman ada yang beda nih. Negatif 2 dengan 2. Kemudian negatif 2 dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau tadi kan dia satu, ini ada perubahan nilainya, ada 2. Nah, kelebihannya tidak sensitif terhadap arah tepi, sensitif terhadap noise, menimbulkan tepi palsu, berbasis gradien, dua kernel berukuran 3 kali 3. Jadi sensitifnya ini noise menimbulkan tepi palsu gitu ya. Lalu bagaimana analisisnya? Ini karena dia menggunakan negatif 2 dengan 2 ya, berarti kan ini perbedaannya cuma ini aja nih. 2 dan negatif 2. Ini ya. Hampir hampir sama dengan Prewitt tadi ya. Eh, nah, ini juga sama yang gradien Y, yang vertikal ini kan yang horizontal ya. Nah, gradien Y ini juga sama, negatif 2 kemudian positif 2. Lalu bagaimana nilai hasil gradiennya? Tadi kan didapatkan nilainya kan 90 ya. Kemudian di pangkat 2 akar kuadrat, 210 pangkat 2 akar kuadrat, jadinya ketemunya 228,4. Ditulisnya 228 aja, dibulatkan. Ada nggak perubahan signifikan? Ada. 260 jauh banget ya, udah sampai 228 ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah ketika diproses Sobel ini 228, nilai hasil dari asli dari 160 setelah diproses dengan Sobel menjadi 228, ini lebih besar dibandingkan hasil metode Prewitt posisinya 170. Hal ini terjadi karena adanya pembobotan angka 2 dan negatif 2.
pada kernel Sobel gitu ya, yang memberikan penekanan lebih kuat pada perubahan nilai sekitar eh, titik tengah ya. Hasil deteksi tepinya terlihat lebih tegas gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah metode Laplace gitu ya. Laplace ini adalah eh, robust, menunjukkan perubahan tepi nilai puncaknya. Kekurangannya adalah akurat pada tepi bersudut ya. Ya ini ada perubahan ya di sini di kernelnya, tapi dia nggak melakukan apa namanya dengan menggunakan gradien, dia langsung saja gitu ya. Konvolusi penerapan kernel dengan langsung ya. Nah, ini menggunakan kernelnya negatif negatif satu, di tengah-tengahnya di sini ada 8 di sini. Nah, kita lihat di sini aslinya gimana. Di sini kita lihat di sini tetangganya ini kan yang ini ya tetangganya. Nah, kemudian kita lakukan filtering dengan menggunakan kernel tadi ya, angka ini ya, kernel sama filtering itu sama aja ya. Negatif negatif satu, 8, negatif satu, negatif negatif satu. Ya memang ini yang paling tinggi kan ada 8 gitu. Tapi ini karena dia ada dihitung gitu ya. Jadi nilainya positif langsung. Nilai 60 positif, 60 gitu ya, 160 gitu ya. Nah, ini kenapa ini terjadi seperti ini ya? Ya, jadi yang terlibat dalam perhitungan bagian yang ditanda di kotak ya, gitu ya. Prinsip perhitungan ini nilai pikselnya dikalikan dengan nilai kernel yang bersesuaian, lalu semua hasilnya dijumlahkan gitu ya. Nah, penjabarannya ini kita lihat dalam hasil Laplace ini, nilai asli pixel ini 160 setelah diproses dengan 3 kali 3 menjadi 60, ini menunjukkan adanya perubahan nilai keabuan yang cukup signifikan. Berbeda dengan metode sebelumnya menghitung arah X dan Y, lalu digabungkan. Laplace ini nggak langsung aja memberikan hasil akhir dalam satu kali hitungan. Namun, kita tidak bisa mengetahui arahnya dari mana aja kita arah perubahan itu datangnya ya. Kalau tadi kan dengan begini, kalau ini nggak langsung aja, langsung ya ketemu gitu ya. Mana perubahan itu datangnya? Inilah ada hasil ciri khas daripada pendeteksi tepi berbasis turunan. Nah, selanjutnya adalah tentang apa namanya implementasi deteksi tepi pada Python ya. Setelah kita memahami konsep dasar gitu. Nah, ini library-nya ya, kita harus menggunakan library. Ketika kita harus library itu untuk menggunakan apa saja, biasanya kalau CV itu untuk membaca, memproses gambar, NumPy untuk membuat susunan angka, atau matriks kernel, Scipin, Dimes berisi fungsi untuk melakukan operasi konvolusi, untuk matplotlib untuk menampilkan hasil gambar di layar, ya. Kemudian di sini ada membaca gambar. Membaca gambarnya adalah image, CV to image, gitu. Ini membaca gambar untuk dirubah ke skala keabu-abuan ya, grayscale ya. Nah, kita simpan langsung gambar ini, mengubahnya menjadi citra skala keabuan. Ini penting untuk diingat, proses deteksi tepi umumnya bekerja pada gambar hitam putih atau skala keabuan, bukan gambar berwarna gitu ya. Nah, untuk mendefinisikan kernel robot Python NP-Array ini kita ya. Nah, ini robot nah ini GX gradient. Nah, ini kalau dia robertsnya ini udah pasti di sini dia menggunakan matriks ya. Kemudian gradien X ya, gradien Y gitu ya. Ini adalah proses kita gunakan fungsi convolve yang bergeser menghitung nilai seluruh gambar dengan masing-masing kernel tersebut. Hasilnya adalah disimpan ke dalam variabel gradien X dan gradien variabel Y. Ini mewakili perhitungan manual kita lakukan yang satu persatu tadi gitu kan ya. Nah, kemudian ini yang private sama ada library-nya. Library-nya ini kemudian kita membaca Emirates Color ya. Jadi membaca gambar dalam bentuk warna nih ya. Eh, nah, secara terpisah kita ubah warnanya menjadi skala keabuan ya, grayscale ya. Nah, setelah itu apalagi kita menghaluskan gambar sih itu Gaussian blur gitu. Dihalusin dulu gambarnya, ya. Image blur. Kenapa? Karena kekurangan metode Prewitt ini ya sensitif terhadap gangguan atau derau. Maka dalam penerapan nyata
gambar harus dihaluskan dulu agar bintik-bintik kecil atau gangguan berkurang. Jadi ukuran matriksnya 3 kali 3. Ya ini kernelnya nih ya. Eh, ini juga sama ya. Kemudian ini cetak. Nah, kemudian ada operasi Sobel. Operasi Sobel juga sama. Ini menggunakan apa namanya library, NumPy, Matplotlib. Oke, mungkin cukup dari saya sekian ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya hasil pergeserannya. Ini untuk yang Revit ya. Ini Sobel, ini Robert. Oke, untuk latihannya Anda kerjakan di buku catatan, kemudian prakteknya menggunakan Python, DSS, kemudian dikumpulkan di LMS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan kita luring. Jika ada yang ditanyakan, kita bisa di grup WhatsApp ya.